Halo, eh, perkenalkan kami dari kelompok visualisasi data kelas C ingin mempresentasikan contoh presentasi data yang salah dan benar. Eh, Kelompok kami berisikan Muhammad Rafli, Gedi, dan saya juga sendiri Gedi, ada Marcel, Fabianus, dan Dilan. Next. Eh, Selanjutnya ada contoh tabel tabular yang benar. Next. Ini adalah contoh tabular yang benar. Jenis presentasinya itu tabular, untuk audiens datanya untuk masyarakat umum. Eh, Lalu tujuan presentasi data ini tuh untuk nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas. Dan saya menganalisis contoh data ini. Data ini tuh tersusun rapi dan mudah dipahami karena peletakan kolom memiliki perbedaan warna. Jadi ini adalah contoh tabular yang benar. Next. Lalu di sini ada juga contoh tabular yang benar lagi. Di sini itu jenis presentasinya itu adalah tabular, audiens datanya untuk mahasiswa. Lalu tujuan presentasi data ini untuk mengenal jumlah lulusan mahasiswa Fakultas Teknik. Dan saya menganalisis data ini bahwa data ini benar adalah data ini tersusun rapi dan mudah dipahami karena peletakan kolom memiliki perbedaan warna. Lalu selanjutnya ada contoh tabel tabular yang salah. Yang pertama, di sini ada jenis contoh data tabular yang salah. Mengapa dikatakan salah? Karena contoh presentasi dari data tersebut adalah pembukuan dari sebuah toko. Data tidak dapat dipahami dikarenakan data yang diinput secara acak dan hasil presentasi yang salah. Contoh yang kedua, di sini ada data hasil kuesioner survei pelanggan. Karena tidak bisa dikatakan tidak salah, bisa dikatakan salah karena menyajikan data mentah dari hasil survei kepuasan pelanggan, menampilkan nama-nama responden dan tingkat kepuasan mereka. Terdapat dua nama Anton yang memiliki hasil yang berbeda dan tidak diurutkan berdasarkan tingkat kepuasan atau abjad, dan tidak ada penjelasan tentang skala kepuasan yang digunakan. Lalu ada contoh presentasi diagram yang salah. Yang pertama di sebelah ini ada 3D chart. Alasan mengapa salah karena menggunakan elemen 3D yang membuatkan sulit presentasi data untuk dibaca. Lalu tidak memiliki judul diagram yang jelas dan terlalu banyak data yang ditampilkan pada grafik. Audiens data untuk chart ini biasanya untuk pemilik bisnis, investor, atau manajemen pemasaran. Tujuan dari data ini untuk membandingkan nilai atau performa dari 4 produk berbeda selama periode yang ada. Lalu selanjutnya, data ini biasanya untuk pemerintah. Tujuan presentasi data di berikut ini untuk menunjukkan perbedaan budget di setiap departemen. Mengapa salah? Karena terlalu banyak elemen di dalam pie chart tersebut. Presentasi data ini juga lebih cocok untuk menggunakan bar chart, karena bisa menanggung banyak elemen. Lalu tidak ada presentase juga di dalam chartnya. Next. Lalu berikut contoh presentasi diagram yang benar. Di sebelah ini, salah satu contoh diagram yang benar, karena datanya mudah dipahami dan tidak terlalu banyak angka. Warnanya juga berbeda-beda. Tujuan dari presentasi data di sebelah ini untuk mengetahui seberapa banyak fans bola yang mendukung negara tertentu. Next. Lalu sebelah ini juga salah satu contoh diagram yang benar. Mengapa? Karena
Datanya mudah dipahami dengan baik karena tidak terlalu banyak angka dan warnanya berbeda. Tujuan dari data di samping ini untuk mengetahui pemenang dari negara tertentu di ajang Olimpiade yang berbeda. Next. Lalu berikutnya ada contoh data tekstual yang salah. Yang pertama, data ini diambil dari data berita yang audiens datanya yaitu masyarakat umum. Tujuan dari data tekstual ini untuk menarik perhatian pemirsa dengan cara singkat dan jelas sekaligus memberikan gambaran inti dari berita tersebut. Untuk analisis data ini, judul harus mampu merangkum pokok berita, mengunggah rasa ingin tahu, dan menyampaikan urgensi atau relevansi peristiwa yang dibahas, sehingga penonton terdorong untuk menyaksikan berita terlebih dahulu. Lalu, kesalahan pada data ini ada terjadi kesalahan penulisan pada judul berita, sehingga bisa terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikutnya, next. Lalu ini contoh yang kedua, audiens data tekstual ini yaitu untuk masyarakat umum dengan tujuan memberikan informasi dasar yang membantu pembaca memahami topik utama tulisan. Analisis dari data tekstual ini, elemen penting seperti judul, nama penulis, afiliasi abstrak, kata kunci, dan tanggal publikasi. Kesalahan dari data tekstual ini terjadi pada judulnya yaitu tidak diedit oleh berita tersebut. Berikutnya. Berikut adalah contoh data tekstual yang benar. Next. Berikut adalah contoh data tekstualnya. Untuk audiens datanya itu masyarakat umum. Tujuan presentasi datanya itu untuk menyampaikan hasil survei mengenai keinginan mayoritas generasi milenial dan Gen Z untuk menjadi wirausaha muda dan bisa mendorong inisiatif anak muda yang lainnya. Analisisnya itu informasi tersusun rapi dan mudah dibaca, serta dengan mudah dimengerti. Next. Berikut adalah contoh data tekstual yang kedua. Untuk audiens datanya juga masyarakat umum. Tujuan presentasi datanya itu untuk menyampaikan hasil survei tingkat literasi negara Indonesia. Judul tersebut informatif karena menyampaikan fakta kunci tentang peringkat literasi Indonesia. Judul tersebut juga dapat menarik perhatian karena frasa rendah dan peringkat spesifik menarik minat pembaca. Next. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.